Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo sahabat-sahabat belajar, kembali lagi bersama saya. Kita akan membahas mengenai materi PAI dan budi pekerti fase E elemen akidah. Di materi elemen akidah yang sebelumnya, kita telah mempelajari cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman mempunyai tingkatan, ada yang tertinggi dan ada yang rendah. Setiap cabang iman merupakan sebuah amalan yang harus diterapkan setiap muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Tentunya hal tersebut agar sempurna iman kita, dan apabila iman kita telah sempurna, diharapkan kita bisa menjalani rangkaian aktivitas ibadah dan kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 7 yang berjudul Peran Mahabbah, Khauf, Roja, dan Tawakal dalam menata kehidupan. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita memahami profil pelajar Pancasila yang terdapat pada bab 7 ini. A. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Berkebinekaan global, mencintai sesama manusia demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. C. Kreatif, dengan cara menciptakan teknologi untuk mitigasi bencana sebagai wujud kewaspadaan dan khauf. D. Mandiri, tetap ramah dan santun dalam menghadapi hinaan dan cemoohan dari orang lain. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini, A. Peserta didik dapat menganalisis cabang iman, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, roja, dan tawakal kepadanya, sehingga meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. B. Peserta didik dapat menganalisis tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, roja, dan tawakal kepadanya, sehingga meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. C. Peserta didik dapat membuat dan mempresentasikan media pembelajaran tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, roja, dan tawakal kepadanya, sehingga meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi pembahasan pada bab 7 ini, kita akan membahas materi tentang mahabbah, khauf, roja, integrasi antara mahabbah, khauf, dan roja, serta tawakal. Dimulai dari pembahasan mahabbah, ada beberapa sub materi yang akan kita bahas, yaitu pengertian dalil macam-macam hikmah, cara menumbuhkan mahabbah, dan contoh perilaku mahabbah. Pengertian mahabbah atau cinta. Mahabbah memiliki arti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah menaruh kasih sayang kepada, menyukai. Dalam pandangan Sufi, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mahabbah berarti patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus membenci sikap yang melawan kepadanya. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan mengabdi kepada Allah dan tidak akan pernah mengabdi kepada selain Allah atau menduakan, berperilaku musyrik. Dalil tentang mahabbah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Al-Baqarah ayat 165, yang artinya, di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Selanjutnya macam-macam mahabbah. Macam-macam mahabbah. Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa macam bentuk cinta dan konsekuensi mahabbah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mahabbah al-ibadah, cinta sebagai ibadah. Maksudnya, cinta sebagai bentuk penghambaan diri, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai sepenuh hati karena mengagungkan apa yang dicintai dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Cinta jenis ini merupakan dasar keimanan dan tauhid. Ia memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak terbatas dan tidak terhingga. Jika ada seseorang yang memberikan cinta jenis ini kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut termasuk orang yang beriman, dan jika ada seseorang yang memberikan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan tergolong kepada kemusyrikan atau mahabbah syirkiyah yang statusnya menjadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cinta jenis ini adalah dasar dan pokok kemusyrikan. Adapun contohnya seperti cintanya orang-orang musyrik kepada pohon, orang yang menyembah pohon, batu, patung, dan lain sebagainya, ataupun melakukan sesajen. B. Atau yang kedua, yaitu mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala berarti selalu menempatkan Allah Subhanahu wa taala di segala perbuatan atau tindakan. Adapun wujud dari mencintai Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bertakwa kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga yaitu al-mahabbah al-tarbiyah, cinta alami atau natural. Adapun yang termasuk dalam jenis cinta ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kasih sayang. Seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya, kasih sayang kepada orang-orang yang sedang sakit, dan kasih sayang kepada kaum duafa. Yang kedua, cinta untuk penghormatan bukan karena ibadah, bukan untuk menyembah, seperti kecintaan anak kepada orang tua, kecintaan murid kepada guru, dan sejenisnya. Yang ketiga, mencintai sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan, seperti mencintai makanan, minuman, pakaian, teman, dan sejenisnya. Rasa cinta tersebut termasuk cinta yang alami atau natural yang hukumnya boleh, jika cinta tersebut mendukung cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya. Cinta jenis ini termasuk dalam kategori ketaatan, akan tetapi jika kecintaannya tersebut membuat seseorang berpaling dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi perantara kepada perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta tersebut termasuk ke dalam kategori cinta yang dilarang. Namun jika tidak berpengaruh kepada kedua hal tersebut, menjadi taat atau maksiat, maka tetap berada di wilayah cinta yang diperbolehkan. Nah, itulah macam-macam mahabbah, pembagian mahabbah menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Selanjutnya, hikmah mahabbah. Mahabbatullah termasuk anugerah yang paling agung. Banyak hikmah yang terdapat dari mahabbatullah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mahabbatullah merupakan dasar dan jiwa ruh tauhid. Syekh Abdurrahman bin Sa'di berkata, dasar
dan ruh tauhid adalah mengikhlaskan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ia adalah dasar dari ta'abbud. Bahkan ia merupakan hakikat ibadah di mana tauhid tidak akan sempurna sebelum mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sempurna, mengalahkan semua jenis mahabbah yang lain, menjadikannya sebagai penentu di mana seluruh jenis mahabbah seorang hamba mengikuti mahabbah ini, yang merupakan sumber kebahagiaan seorang hamba. Yang kedua, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pendorong kuat meninggalkan maksiat. Ibnul Qayyim berkata tentang mahabbatullah, ia merupakan penyebab terkuat dalam menahan kesabaran untuk bermaksiat, karena seorang pecinta itu taat kepada yang dicintainya. Semakin kuat energi cinta di dalam hati, semakin kuat pula dorongannya untuk taat dan meninggalkan maksiat. Sesungguhnya kemaksiatan itu terlahir karena lemahnya energi cinta. Berbeda antara orang yang meninggalkan maksiat kepada majikannya karena takut hukuman. Yang ketiga, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menghilangkan keraguan. Ibnu Qayyim berkata, antara cinta dan keraguan itu berlawanan, sebagaimana ingat dan lalai. Cinta itu ingat, keraguan adalah kelalaian. Yang keempat, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan kenikmatan dan puncak kebahagiaan. Seseorang tidak akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna jika ia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cara menumbuhkan mahabbatullah. Banyak amalan yang dapat menumbuhkan mahabbatullah dalam hati seorang hamba. Berikut adalah beberapa amal yang disarankan oleh Ibnu Taimiyah untuk menumbuhkan mahabbatullah. Antara lain, yang pertama, membaca Al-Quran dengan mentadaburi maknanya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sunnah. Yang ketiga, konsisten berzikir dengan lisan, hati, dan perbuatan. Yang keempat, mendahulukan mahabbatullah atas kecintaan terhadap yang lainnya. Yang kelima, bermunajat pada waktu sepi dan membaca Al-Quran. Yang keenam, berteman dengan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menjauhi semua hal yang dapat menjauhkan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah cara-cara menumbuhkan mahabbatullah. Selanjutnya, contoh perilaku mahabbah. Seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki karakteristik dalam berperilaku sebagai cerminan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam dalam hatinya. Adapun perilakunya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti semua aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat mengadu dan meminta. Segala yang kita pikirkan, kita inginkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu mencintai Rasulullah SAW, ulama, dan orang soleh. Yang kelima, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan ada juga contoh perilaku yang mencerminkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa sedih ketika meninggalkan ketaatan. Selanjutnya yaitu khauf. Pada materi khauf ini kita akan membahas submateri dimulai dari pengertian, dalil, macam-macam, tanda-tanda, manfaat dan keutamaan, serta contoh perilaku khauf. Dimulai dari pengertian khauf. Takut yang dimaksud adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala disebut khauf.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut, merasa gentar, ngeri menghadap sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan takut yang ada dalam diri seseorang akan adanya siksa dan merasa bersalah akibat maksiat yang sudah diperbuat ataupun kesalahan yang pernah diperbuat, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri jika Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepadanya. Ada beberapa pendapat ulama mengenai khauf, antara lain salah satunya yaitu dari Abu Hafs Umar bin Maslamah Al-Haddad An-Naisaburi. Khauf adalah pelita hati yang dengannya seseorang dapat melihat adanya kebaikan dan keburukan. Setiap orang yang kamu takuti, kamu akan lari darinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu lari mendekatinya, sehingga orang yang takut kepada Tuhannya akan lari mendekatinya. Selanjutnya dalil tentang khauf. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Al-A'raf ayat 56, yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya macam-macam khauf. Ibnu Taimiyah membagi rasa takut atau khauf ke dalam beberapa bagian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, takut yang tersembunyi. Maksudnya adalah rasa takut dalam beribadah dan bertaqarrub. Rasa takut ini mampu menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat karena takut akan datangnya murka, kematian, atau ditariknya kenikmatan dan sejenisnya atas kehendak yang ditakuti. Rasa takut yang demikian hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala semata, karena takut yang demikian termasuk bentuk ibadah, bahkan termasuk rukun ibadah. Jika seseorang memiliki rasa takut ini dan hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia dianggap sebagai seorang hamba yang mukhlis atau ikhlas dan muwahhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika rasa takut yang demikian ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk al-syirik al-akbar atau syirik besar. Yang kedua, yaitu takut dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah rasa takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku maksiat. Rasa takut yang demikian termasuk tingkat keimanan yang tinggi. Yang ketiga, yaitu takut yang dilarang. Maksudnya adalah seorang hamba yang meninggalkan kewajiban tanpa adanya alasan yang jelas, hanya karena takut kepada sesama manusia. Itu tidak boleh. Yang keempat, takut yang alami, wajar atau natural. Maksudnya adalah memiliki rasa takut yang wajar seperti takut kepada hewan buas, takut tenggelam, takut kepada musuh yang akan mencelakai dirinya, dan takut kepada hal-hal sejenis yang mengandung bahaya secara lahir. Rasa takut tersebut merupakan takut yang wajar dan manusiawi, bahkan para nabi sekalipun pernah mengalaminya. Seperti pada Quran Surat Al-Qasas ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi najjini minal qawmid dhalimin. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Yang kelima, yaitu takut yang tidak beralasan atau berlebihan. Lebih ke paranoid. Maknanya adalah rasa takut yang berlebihan dan tanpa alasan yang jelas. Takut jenis ini termasuk takut yang celaka, dan orang yang memiliki jenis ini disebut jubn, penakut atau pengecut, di mana Nabi berlindung dari sifat penakut ini dalam doanya. Semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat keimanan seseorang semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat keimanan seseorang hamba
semakin rendah. Selanjutnya tanda-tanda khauf. Tanda-tanda seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu berusaha menjauhi perbuatan yang dapat mengundang kemurkaan, baik dalam bentuk kemaksiatan, dosa besar ataupun kecil. Menurut Abu Laits As-Samarkandi dalam Tanbihul Ghafilin terdapat 7 tanda seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain yang pertama tanda-tanda khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menggunakan lisannya untuk kebaikan. Lisannya tidak pernah berbohong dan tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain, melainkan fokus untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan hal-hal baik lainnya. Yang kedua yaitu menjaga pandangan dari sesuatu yang haram. Pandangannya digunakan hanya untuk mengambil hikmah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di alam raya ini. Yang ketiga yaitu menggunakan tangan untuk kebaikan. Yang keempat yaitu mengkonsumsi makanan halal dan baik, serta mengkonsumsinya dengan tidak berlebihan. Yang kelima, kakinya digunakan untuk melangkah pada kebaikan dan bukan untuk maksiat. Yang keenam, yaitu hatinya terhindar dari kebencian dan permusuhan. Serta yang ketujuh, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, tidak dicampuri dengan niat yang lain. Selanjutnya manfaat dan keutamaan khauf. Manfaat khauf. Sebagai orang yang beriman sudah sepantasnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Berikut beberapa manfaat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memproteksi diri agar tidak terjerumus ke dalam maksiat. Yang kedua, supaya tidak timbul ujub dan takabur ketika melakukan amal soleh. Yang ketiga, menjadi motivasi yang sangat kuat untuk menjauhkan manusia dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pada dalil khauf yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya keutamaan khauf. Beberapa keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai syarat orang beriman. Yang ketiga, terjaganya amal baik. Keempat, tidak menganggap ringan dosa sekalipun kecil. Yang keenam, meningkatkan kualitas diri. Dan yang ketujuh, tidak merasa bangga dengan amal soleh yang dilakukan. Contoh perilaku khauf. Perilaku yang mencerminkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain yang pertama, menjauhi perbuatan maksiat, karena maksiat merupakan perbuatan yang dilarang dan setiap yang dilarang hukumnya dosa haram dilakukan. Yang kedua, bersegera melakukan amal soleh, karena amal soleh adalah perbuatan yang akan memperoleh nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan istighfar, memperbanyak istighfar. Yang keempat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke materi roja. Dalam materi ini ada beberapa submateri yang akan kita bahas, dimulai dari pengertian, dalil, macam-macam roja, keutamaan, serta contoh perilaku roja. Dimulai dari pengertian roja. Roja artinya berharap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berharap yaitu berkeinginan supaya terjadi. Roja adalah berharap mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas, baik aktivitas yang berhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah, maupun dengan manusia, baik ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh.
Sikap roja harus didasari niat ikhlas agar bernilai amal soleh sehingga menumbuhkan rasa senang, gembira, dan tentram. Selanjutnya dalil tentang roja. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merekalah yang disebut orang-orang yang berharap atau roja untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, macam-macam roja. Macam-macam roja. Ibnu Taimiyah menyebutkan 3 macam roja yang dikelompokkan menjadi 2. Ada raja yang terpuji dan roja yang tercela. Roja yang terpuji terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama berharap pahala dari perbuatan baik yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap ampunan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sungguh-sungguh setelah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan roja yang tercela ada 1, yaitu berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berbuat kebaikan padahal dosanya banyak. Disebut gurur, tertipu, dan harapan palsu. Keutamaan roja. Terdapat beberapa keutamaan dalam sikap roja, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengekspresikan pengabdian dan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merupakan perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengantarkan pada derajat yang tinggi. Yang kelima, menguatkan ikatan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, penyemangat dalam ketaatan. Dan yang ketujuh, lahirnya sikap optimis dan dinamis. Selanjutnya, contoh perilaku roja. Perilaku yang mencerminkan sifat roja dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain, yang pertama, tidak berputus asa ketika belum mendapatkan keberhasilan. Yang kedua, selalu memohon ampunan kepadanya. Yang ketiga, memohon agar selalu dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menunjukkan kelemahan diri. Yang kelima, merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, berpegang teguh pada ajaran Islam. Selanjutnya yaitu integrasi antara mahabbah, khauf, dan roja. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengintegrasikan ketiga akhlak ini, khauf, roja, dan mahabbah. Sebab mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup dengan sifat khauf, roja, dan mahabbah saja. Berikut akibat jika manusia hanya menerapkan satu sikap saja dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hanya salah satu sikap yang diterapkan, yang pertama, menjadi berprasangka buruk dan ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan keluar dari milah agama yang benar. Yang ketiga, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim berkata, hati seseorang dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan burung. Mahabbah itu ibarat kepala, khauf dan roja ibarat kedua sayapnya. Jika kepala dan kedua sayap sehat, burung itu dapat terbang dengan baik. Jika kepalanya terpotong, burung tersebut tidak hidup. Dan jika kedua sayapnya hilang, tentunya burung tersebut akan menyerahkan dirinya kepada sang pemburu karena tidak dapat terbang.
Selanjutnya kita masuk ke materi tawakal. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas, dimulai dari pengertian, dalil, amal tawakal, tingkatan tawakal, keutamaan, dan contoh perilaku tawakal. Dimulai dari pengertian tawakal. Bertawakal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika dikaitkan dengan Islam, bertawakal berasal dari bahasa Arab dari kata wakilun yang artinya menyerahkan, membiarkan, merasa cukup. Bertawakal tidak hanya menyerahkan nasib manusia secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga harus didahului atau dibarengi dengan usaha yang disebut ikhtiar. Dalil tentang tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Jadi yang dinamakan tawakal adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha semaksimal mungkin. Jadi setelah ikhtiar, usaha dan berdoa, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terkait dengan hasil ikhtiar, kita serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap keinginan, cita-cita dan harapan boleh jadi tidak cocok menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik menurut kita, namun mungkin buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kalanya menemui kegagalan, dan jika diteliti dan direnungkan, tentu banyak hikmah yang didapat dari setiap kegagalan. Amalan tawakal. Amalan tawakal mencakup 3 macam. Yang pertama yaitu jalbun nafi, yaitu melakukan pekerjaan yang dapat menjadi sebab dari kedatangan manfaat. Jalbun nafi ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama meyakinkan. Contohnya yaitu seseorang menyuap nasi yang sudah tersedia untuk menghilangkan rasa lapar dari perutnya. Secara rasional, ketika kita lapar dan ingin menghilangkan rasa lapar dalam perut kita, ya kita harus makan dengan cara menyuapkan nasi. Yang kedua, diduga keras. Contohnya, seseorang menanak nasi dari beras yang sudah tersedia untuk menghilangkan rasa lapar dari perutnya. Yang ketiga, diperkirakan. Seperti halnya, seseorang ketika tidak mempunyai uang, tentunya dia harus mencari uang terlebih dahulu kalau mempunyai tujuan memberi beras untuk menghilangkan rasa lapar dari perutnya. Nah, itu adalah 3 tingkatan dari jalbun nafi, melakukan pekerjaan yang dapat menjadi sebab dari kedatangan manfaat. Yang kedua, qat'ul adza, yaitu melenyapkan atau menghilangkan hal-hal yang dapat merusak kemanfaatan yang ada. Ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama meyakinkan, seperti seseorang harus meminum obat yang diberikan oleh dokter untuk menghilangkan rasa sakit dari badannya. Adanya usaha untuk meminum obat agar badan bisa sehat lagi. Yang kedua, diduga keras. Seperti halnya seseorang pergi ke apotek guna membeli obat dari dokter untuk menghilangkan rasa sakit dari badannya. Yang ketiga, diperkirakan. Seperti halnya seseorang harus mencari uang terlebih dahulu kalau dia tidak mempunyai uang. Kalau mempunyai tujuan mau membeli obat atau obat resep dari dokter untuk menghilangkan rasa sakit dari badannya. Yang ketiga yaitu daf'ul mudarat
atau menolak kedatangan hal-hal yang dapat merusak kemanfaatan yang ada. Ini mencakup 3 tingkatan. Yang pertama meyakinkan, seperti halnya mengusir atau menghalau kucing yang akan makan ikan di meja makan. Yang kedua, diduga keras, seperti halnya memasukkan ikan ke dalam lemari makanan dan menguncinya agar tidak dimakan oleh kucing. Yang ketiga, diperkirakan, seperti pergi ke pasar guna membeli lemari untuk menyimpan ikan agar tidak dimakan oleh kucing. Nah, itu adalah 3 amalan tawakal. Maksudnya, manusia harus berusaha dulu dan berdoa, dan baru menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing amal tawakal dibagi lagi menjadi 3, yang Jalbul Nafi, Qat'ul Adza, dan Daf'ul Mudarat yang tadi. Kalau disimpulkan, yang pertama meyakinkan, yang kedua diduga keras, dan yang ketiga diperkirakan sesuai dengan mudah atau sulitnya usaha yang dilakukan. Selanjutnya tingkatan tawakal. Tingkatan tawakal. Terdapat 3 tingkatan tawakal yang ada pada diri seseorang hamba. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tingkatan tawakal yaitu kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan. Seperti halnya orang mati yang sedang dimandikan oleh orang yang memandikan. Nah, biasanya orang yang mati ketika dimandikan, baik itu yang memandikannya benar ataupun salah, dia tidak pernah protes, dia pasrah. Tingkatan tawakal yang pertama itu seperti halnya orang yang mati dimandikan oleh orang yang memandikan. Kita harus benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan seperti halnya orang yang mati yang sedang dimandikan. Yang kedua, kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pasrahnya seorang anak kepada ibunya. Contohnya, ketika kita masih bayi, kita tidak pernah protes apakah kita dikasih baju merek apa, model seperti apa, tidak pernah protes. Ataupun ketika bayi dikasih makan, tidak pernah protes, mau itu dikasih makan apa ataupun gimana gitu. Yang ketiga, yaitu kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pasrahnya seseorang kepada pemimpin umat yang dapat dipercaya. Selanjutnya, keutamaan tawakal. Banyak keutamaan dari tawakal. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memperoleh kecukupan dari apa-apa yang dibutuhkan. Yang kedua, memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, tidak terpasung oleh setan. Yang keempat, menyadari akan keterbatasan diri. Yang kelima, mendapat ketentraman batin. Dan yang keenam, selalu optimis. Contoh perilaku cerminan sikap tawakal. Yang pertama, menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berikhtiar. Yang kedua, berdoa agar mendapat yang terbaik. Yang ketiga, gigih dan ulet dalam berusaha. Yang keempat, senantiasa berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tidak sombong ketika mendapat yang diinginkan. Dan yang keenam, tidak merasa kesal, sedih, atau putus asa bila tidak mendapatkan yang diinginkan. Perhatikan kedua gambar di depan ini. Di depan Anda ada 2 hewan kucing. Yang pertama ada kucing besar dan yang kedua ada kucing kecil. Setelah diperhatikan, perhatikan pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda jika dihadapkan pada 2 hewan seperti pada gambar di samping? Yang kedua, apa perbedaan antara rasa takut terhadap makhluk dan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang ketiga, apa perbedaan antara rasa cinta atau kasih sayang terhadap makhluk dan rasa cinta, kasih sayang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang keempat, saat dihadapkan pada suatu bahaya, cukupkah hanya dengan diam dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah, materi
bab 7 telah selesai kita bahas. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun materi yang keliru. Sekian dan terima kasih. Syukran ala husni ihtimamikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.